Biar Pak Bimo Dirjen Pajak yang jelaskan. Mungkin Pak Bimo waktu ke lokasi pakai baju tentara dia. Yang komcat, komcat loh. SE yang ditujukan untuk internal Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nggak perlu dipolemikan dan nggak perlu digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak akan melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja. Apakah sudah ada Pak angka dari WGN mengenai berapa sih jumlah pengurangan anggaran BGN, penajaman Pak anggaran BGN tahun ini? Kemudian untuk 2027 kata Pak Said kan sekitar 174. Apakah dari Kemenkyu angka yang nanti mau dipropos pas nota keuangan itu berapa Pak? Yang kedua Pak, yang terakhir, kan udah ada berita bahwa minyak dari Rusia itu sudah datang ke Indonesia. Cuman yang belum kita tahu berapa besar sih Pak biaya yang dikeluarkan untuk minyak tersebut dan juga cara pembayarannya Pak. Terima kasih. Untuk BGN itu kami masih menunggu informasi dari Ketua BGN. Kalau nggak salah Kamis Jumat saya akan ketemu beliau untuk melihat seperti apa sih anggaran tahun ini maupun anggaran tahun depan. Jadi mengenai berapa 170 segala macam itu kita masih tunggu. Untuk minyak Rusia Anda lebih baik bertanya ke Pertamina bayarnya gimana segala macam. Yang jelas untuk kami sih tagihan dari Pertamina kami bayarkan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi setiap bulan itu ada 70% yang kompensasi, tambah subsidi penuh sampai September nanti. Nanti Oktober, November, Desember kita audit, baru dibayar awal tahun depan. Baik, terima kasih Pak Menteri. Dari sebelah sini 2, ini tadi sudah pesan nih. Oke, selamat siang Pak Pur, saya Debrinata dari kompas.com. Pertama mau nanya Pak, kemarin kan Bapak beberapa minggu lalu udah rajin banget untuk sidak-sidak ke perusahaan-perusahaan ya Pak. Terus terakhir kan tentang besi baja, kalau nggak salah di Pulau Gadung kalau nggak salah Pak. Nah itu tindak lanjutnya itu gimana sih Pak dari hasil sidak itu gitu. Terus sebenarnya itu permasalahan si perusahaan tersebut itu apa gitu. Kok sampai Pak Menteri langsung gitu yang turun untuk sidak ke sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin untuk DJP juga nih Pak, lagi rame yang surat itu edaran yang kalau pembangunan jejaring informasi itu kan melalui Bintara Pembina Desa atau Bayangkara Pembina Keamanan. Sementara kan di beberapa daerah itu ada KPP gitu. Emang sekurang itu KPP gitu sampai harus melibatkan Bintara untuk melakukan pembangunan jejaring informasi secara langsung. Itu aja Pak. Terima kasih. Nanti yang kedua biar Pak Bimo Dirjen Pajak yang jelaskan. Mungkin Pak Bimo waktu ke lokasi pakai baju tentara dia. Yang komcat, komcat loh. Jadi gini, kenapa saya belusukan ke perusahaan baja? Si Dirjen Pajak udah ngerjain banyak. Ini juga masukan dari mereka. Ada beberapa perusahaan yang melakukan katanya praktek nggak sesuai dengan aturan yang ada. Jadi dia semuanya sebagian besar perdagangannya cash base. Jadi bayar pajaknya lebih rendah, PPN-nya lebih rendah karena yang laporan lebih kecil dibanding yang sesungguhnya. Dan itu kita sudah investigasi ke Pulau Gadung, itu salah satu, nanti akan ada beberapa lagi kita lihat. Saya nunggu mereka insaf apa enggak, ada 40 perusahaan seperti itu yang kita tahu. Dan yang di Pulau Gadung sudah kelihatan tuh potensi pajaknya berapa. Itu ranging tergantung bukan pendeteksi, tergantung nanti seperti apa yang pasnya, berapa besar kita akan hukum segala macam. Itu antara 100 sampai 500 miliar rupiah pajak terhutangnya itu dari satu perusahaan selama beberapa tahun. Kan lumayan. Kalau ada banyak perusahaan kayak gitu kan saya bisa, kalau nggak dibayar dengan betul rugi banyak. Dan bukan itu aja, dia menciptakan kompetisi tidak fair
untuk perusahaan-perusahaan domestik yang bayarnya lebih jujur. Cash base, bukan cash base apa, ya, betulan lah. Semuanya bayar PPN segala macam, sehingga sebagian perusahaan baja domestik tadi ngancam saya. Kalau nggak dibetulin, saya akan juga beroperasi secara gelap seperti perusahaan Cina. Jadi saya pikir saya mesti bereskan itu. Ini belum selesai, ini baru satu. Nanti ada beberapa lagi. Kalau mereka nggak insaf ya kita datangin lagi. Gimana Pak? Udah sebagian datangin Pak Dirjen katanya mau bayar. Tapi kita akan tetap cek betul nggak yang diklaim oleh mereka. Kita kan bisa cek macam-macam. Cek listriknya seperti apa penggunaannya. Cek importnya seperti apa. Jadi kalau nggak ini ketahuan. Dan kita punya ahli khusus auditor perusahaan-perusahaan yang biasa dengan cara perusahaan-perusahaan Cina membohongin pemerintah. Jadi sekarang tidak akan bisa lagi terjadi itu. Untuk yang itu, Pak Binsa silakan Pak Bimo jelaskan. Jadi sekali lagi ini merupakan SE yang ditujukan untuk internal Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nggak perlu dipolemikan dan nggak perlu digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak akan melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja. Jadi di dalam kami menggali informasi, kami bekerja sama dengan multi stakeholders. Salah satunya memang Bintara Pembina Desa dan juga Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Jadi perangkat desa dan segala macam itu berkoordinasi dengan kita, bukan mereka kemudian dinarasikan merupakan pelaksana pemeriksaan maupun pemungutan pajak, sama sekali tidak. Jadi kehadiran di sana itu mendukung koordinasi bersama. Itu pun bukan senjata yang utama. Senjata yang utama udah lebih canggih, jadi kita pakai CRM mesin kita, kemudian kita pakai observasi dari geotagging kita pakai Cortex kita. Apabila memang diperlukan klarifikasi, tentu di kewilayahan ada para pembina kewilayahan, kita kulonwun, kita minta informasi, kita bekerja sama penyediaan informasi. Jadi nggak perlu dibesar-besarkan di media, dan aturan ini sudah ada sejak tahun 2020 sebagai informasi, jadi hanya penyempurnaan yang dilakukan pada tahun 2026. Izin, jadi seperti itu Pak Menteri. Oke, terima kasih Pak Dirjen.